orang kawin ini anak muda, Rian kan masih usia muda banget ya. Gitu. Nah ini biasanya kita kawin karena dasarnya karena kita cinta, betul nggak? Di Indramayu biasa pacarannya 7 tahun, setelah kawin 3 bulan cerai lagi. Jadi lebih lama pacarannya ya. Ini kegagalan. Lah kenapa? Karena dalam masa pacaran ini terdapat kepalsuan. Lelakinya pura-pura loman, pura-pura dermawan, pura-puranya ayo minta apa, bawa ke supermarket, ini taneng, beli ini tak, beli ini, kayak loman-lomannya sendiri, betul nggak? Setelah kawin prekeset, katon ladang cupar. Iya kan? Oh, perempuannya juga tipu menipu. Kalau mau datang pasarnya dan secantik-cantiknya, pakai baju yang paling bagus, pakai lipstiknya langsung beli yang paling mahal, Yves Saint Laurent, yang color stay. Ngerti beli color stay? Oh, ini morot abangnya ya Allah ya Rabbi. Semprot minyak wangi. Wah ya wis kawin, mampu kecoh. Nah itulah persoalannya. Jadi artinya bahwa cinta yang pernah kita rasakan dulu itu sebetulnya hanya waham, hanya hayalan, hanya imajinasi yang dibayangkan yang indah-indah saja. Sing dibayangkan kelone, kekepane, ambung-ambungane, pun sing dipikir itu. Ngaku ya tapi jujur. Nah itulah makanya. Jadi imajinasi yang indah namanya orang cinta ya Allah dalam bocah batu cangkemnya kayak kepundung kepetek Masya Allah. Wah ini munculkan indahnya bibirmu. Waduh sian rayuan gombal tuh. Sehari bisa 50 kali I love you itu bilang. I love you, cinta. Indah, tapi itu semuanya hanya imajinasi. Itulah makanya pada masa cinta pertama itu masa kepalsuan. Iya, saya tidak yakin umur 16 tahun sudah matang. Ya, masih sedang masa puber. Makanya perlu ditingkatkan, perempuan 19 tahun, laki-lakinya 21. Kira-kira sudah D3 lah ya gitu ya kan D3 atau D2 gitu minimal. Karena SMP 17 sama 2 tahun kan D2 kan sudah sarjana kan gitu. Nah itulah makanya dalam masa kepalsuan itu sama sekali tidak memprediksi apa yang bakal terjadi. Pokoknya yang dihayali yang indah-indah saja. Dengarkan baik-baik. Cinta pada masa usia muda seperti itu sebetulnya belum cinta. Lelaki itu belum pernah mencintai siapapun sebetulnya. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya baru mencintai dirinya sendiri. Kelingan demenangki, kelingan bokong. Itu berbeda dengan mawaddah. Cinta orang yang sudah berkeluarga, sudah mapan, itu ingatnya bukan betul. Kalau sudah menjadi suami istri, coba. Kalau dalam telepon, halo mah, gimana kabarnya? Anak-anak sudah pada tidur belum? Udah pada mandi? Udah. PR-nya dikerjakan belum? Ya. Lah ini belanja kurang nggak? Kalau kurang ngutang aja dulu di warung dulu gitu ya. Kalau saya lupa nggak ngasih uang jajan. Yang dipikirkan anak sudah makan belum? Istri iya. Kenapa? Cinta kita sudah berbeda. Itu baru cinta, baru mawaddah.
Karena cinta itu adalah keinginan untuk berkorban, untuk membahagiakan orang lain. Bahkan bocah noma, anak muda mah cintanya itu ingin menyenangkan dirinya sendiri. Kayak yang depan kupeng ngeremet barangnya. Paham begini? Jujur maki, jangan tertipu. Iya, jadi hati-hati. Nah itulah makanya kegagalan itu hayalan terlalu tinggi yang indah-indah, ya kan gitu. Dengan buah dada yang montok, bokong yang bahenak, betisnya yang ngelob. Bahasa Indonesia apa ngelob gitu. Iya, mulus lah gitu. Itu yang terbayang. Itu sebetulnya otak kita bekerja berimajinasi didorong oleh hormon yang diproduksi oleh tubuh kita yang sedang usia puber itu, yang menimbulkan syahwat yang tinggi gitu. Makanya pilihan saya bahwa sebetulnya ya masa usia kawin itu ya di atas ya 19 lah kalau sebenarnya, jangan 16 tahun ya udah matang gitu insya Allah. Laki-lakinya 21, 25 udah pantas lah gitu. Sebab kalau tidak demikian, nah nanti begitu menikah, nah baru terlihat kepalsuan masing-masing. Waktu pacaran mah, waduh, mana ya. Bustadzirabi macam merak, mereka. Iya, lembek atau judes ya. Iya, itu. Makanya pesan saya kepada anak-anak muda yang belum kawin nih. Mana ngacung yang belum kawin? Nah, saya doakan supaya dapat jodoh kamu ya. Iya. Jangan berbuat palsu. Pacaran itu harus jangan ada kepalsuan, jujur. Kalau kamu medit, buktikan kemeditanmu. Kalau kamu tidak cantik, jangan berdandan berlebih-lebihan. Supaya ini asliku sebenarnya. Iya, jangan sampai ada penyesalan nanti setelah kamu. Nah daripada kita rayon gombal I love you pada murmuntuk cangkemnya ya, masih mending kamu diskusikan saja dalam pacaran ini serius. Yuk kita bicarakan, silakan saya kiai membolehkan pacaran, tapi jangan dibawa kersen ya. Di rumah sambil nonton TV sama mertua, calon mertua, yuk makan kacang bareng-bareng di rumah, silakan. Nah nanti di situ nggak usah rayuan gombal, kita bicara serius, kita diskusikan karena ini menyangkut masa depan kita berdua, betul nggak? Bicarakan dong, harus ada estimasi, ada prediksi nanti apa yang muncul terjadi, apa yang terjadi. Kita aja mau berdiam kan ada informasi jembatan ambruk, ya kan gitu, harus tahu. Muter sana, di sana macet. Kan ada perkiraan muter Darurat Palimanan sana, di sananya ada demo lagi, muter lagi. Hidup juga begitu, kita bisa memprediksi apa yang terjadi. Jadi daripada rayuan gombal yang gak puguh ini, sebaiknya coba bicara serius. Neng, aku cinta kamu, kamu cinta aku, kita sama-sama cintanya dan kita mau kawin. Lalu bagaimana? Yuk kita bicarakan. Mulai mas kawinnya berapa, ya kan begitu, kawinnya tanggal berapa, hari apa, di mana kawinnya, biayanya semua tolong dihitung bersama, ya dong. Undangannya berapa, ya dong. Betul nggak? Ya. Nah lalu setelah itu kita mau tinggal di mana? Oh, ikut sama kamu dengan mertua atau kamu ikut saya? Kenapa? Sering terjadi keburu cinta langsung kertek-kertek kawin, ternyata istrinya diajak pergi nggak boleh sama ibunya. Anak semata wayang ini nih.
biasanya kesepian dong. Kenapa dulu tidak dibicarakan sampai terjadi perceraian? Ibunya tidak mengizinkan anaknya bercerai. Paham? Bicarakan dulu. Udah. Ngontrak, gimana ngontraknya? Kamu gajinya berapa? Sanggup nggak ngontrak? Ya dong. Pakai rasional. Jangan menuruti cinta yang masih dalam imajinasi, masih hayalan. Kita berbicara realistis. Ini untuk anak-anak muda khususnya. Enak banget. Waduh, kendaraan sepeda ontel, sing pedalet tunggal pisan. Udah kalau jempol, pengen ngelamar sehari ini ya kayak terbincang. Gitu. Ya. Dan perempuan juga, saya tidak mengajari materialistis, tapi cari laki-laki yang sudah matang. Jangan masih nganggur. Maksud saya bukan kaya, yang penting ada pekerjaan. Sekalipun becak, yang jelas berapa penghasilannya. Sehari 50.000, kali sebulan 1,5 juta, lumayan bisa hidup. Makanya dengan tempe juga enak kok. Jangan nganggur masih mencari sama orang tua. Sekalipun dia anak orang kaya, kalau dia masih nganggur, amit-amit pegel konek itu. Ya, itu. Sudah. Setelah itu kita bicarakan ngontrak. Ngontraknya di mana? Nanti usahanya apa? Dan nanti yang paling serius sebelum melangkah nikah, sepakati dulu nanti manajemen keuangan rumah tangga bagaimana modelnya. Apa lanang cupar, apa raja wadon, apa digabung bareng-bareng, apa dewek-dewek. Yuk kita sepakati. Ada nggak di sini sebelum kawin berdiskusi dengan pacar ini seperti ini? Kenapa? Ya itu, karena pikirannya masih dibungkus dengan hayalan-hayalan yang indah. Dikiranya semuanya akan bukan seperti itu. Begini, dalam syariat Islam memang tidak ditunjukkan, tidak ditetapkan manajemen keuangan model apa. Silakan disepakati bersama. Tetapi biasanya itu secara alami, kalau yang perempuannya kaya raya, suaminya melarat, bantat, biasanya raja wadon. Ya, yang pegang semuanya perempuan, suami dikasih jajan sama istrinya. Nah, toko udut, udah apa Kang? Udang garang surya, pira regane, 12.000 nya, 20 nenek susu karameli. Ya, susu simpen lagi. Itu namanya raja. Nah, mungkin saja ketika suaminya orang kaya raya dan istrinya melarat bantal, yang terjadi lanang cupang. Mau goreng oncom, minyaknya nggak ada, dadak minta. Berapa sebotolnya? 25.000, setengah botol aja nih. Makanya kalau goreng oncom, kalau 2 potong, dia minyaknya 2 sendok aja. Itu minyak jelantah, banyak banget buang-buang. Lanang apa namanya? Lanang cupang. Nah, ketika suaminya dan istrinya sama membawa harta atau sama-sama punya pekerjaan, istrinya pegawai negeri guru SD, suaminya pegawai negeri guru SMP, masing-masing menghasilkan uang. Ada 2 kemungkinan. Bisa digabung bersama-sama, ditaruh di rekening di bank, double spesmen, tanda tangan double. Suami tanda tangan, istri tanda tangan. Ini yang paling indah.
Jadi suami menggunakan uang sepengetahuan istri, istri ngambil uang sepengetahuan suami, saling mengontrol. Di situ tidak ada perselingkuhan ekonomi. Insya Allah panjang jodoh. Ya. Atau masing-masing. Nah, saya cerita bukan katanya, tapi yuyut saya itu sama-sama kayanya, sawahnya banyak. Jadi apa ya? Istri nyawa sendiri, gudangnya sendiri, suami nyawa sendiri, gudangnya sendiri, jual padi sendiri, dipakai sendiri, tapi suami istri bisa kok bahagia. Istri nggak pernah minta uang sama suami, suami tidak pernah minta uang sama istri, uangnya istri, ini yang suami uangnya suami, sini belanja sesuka dia, suka dia. Yang kawin orangnya, hartanya tidak kawin. Yang paling bagus mana? Yang paling bagus misalnya ini gabungan. Artinya saling mengontrol. Sebab 40% sebab perceraian, gagalnya kehidupan rumah tangga 40% didominasi urusan duit. Betul nggak? Iya. Nomor 2 kalau di Indramayu intervensi orang tua, dipaksa kokon pegatan bapaknya, itu penyakit juga. Nggak tahu ini sama nggak dengan Indramayu? Sama. Ulang. Makanya kalau orang tua intervensi, tradisinya begitu, memaksakan cerai. Kamu harus bisa jadi alat-alat cetol perlu ngasih ngadu aja nongkrong di jalur mana kan namanyaembung ngontrak mau Jakarta mana aja. Nah itulah sebabnya tahapan pertama, langkah pertama cinta yang indah, pacaran lama-lama, rayuan gombal, nggak pernah, begitu nikah. Nah baru di situ dia menghadapi kenyataan secara rinci.